Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Said, nomor absen 6 dari kelas 12 TKRO 2. Saya akan menceritakan sejarah Indonesia, era prasejarah hingga reformasi. Pada masa prasejarah, masa atau zaman prasejarah tidak diketahui dengan pasti kapan mulanya, namun zaman ini diperkirakan berakhir pada 400 Masehi. Selain dikenal dengan sebutan zaman prasejarah atau prakasara, zaman ini juga disebut sebagai zaman purba, yakni saat munculnya tanda kehidupan manusia termasuk bangsa Indonesia sampai mengenal tulisan. Pada masa Hindu-Buddha, hubungan perdagangan antara Indonesia dan India membuat budaya serta agama Hindu dan Buddha masuk di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Masa ini ditandai dengan munculnya kerajaan dengan yang menganut agama Hindu dan Buddha. Penemuan prasasti di Kutai, Kalimantan Timur yang bertuliskan 400 M Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Pada masa Islam, masuknya Islam ke Indonesia perlahan menggantikan pengaruh Hindu-Buddha. Masa Islam bermula pada tahun 1500 sampai 1700. Perkiraan lainnya mengatakan agama Islam mulai muncul pada abad ke-7. Pengaruh Islam kian meluas dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara seperti Samudra, Pasai, Demak, dan Banjar. Pada masa kolonialisme, urutan periodisasi sejarah Indonesia berikutnya adalah masa kolonialisme. Indonesia pernah mengalami masa VOC atau yang bisa disebut kolonialisme dan imperialisme. Periode ini berlangsung dari abad ke-18 setelah bangsa Barat berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Masa VOC berlangsung selama 3-5 abad dan baru berakhir setelah Indonesia mencapai kemerdekaan tahun 1945. Masa pergerakan nasional pada tahun 1908 sampai 1928 disebut sebagai periode atau masa pergerakan nasional. Pada zaman tersebut mulai muncul kesadaran nasional dan upaya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam ikatan kebangsaan. Pada era ini muncul juga para cendekiawan yang menjadi pelopor pergerakan nasional. Pada masa penjajahan Hindia Belanda. Masa penjajahan Hindia Belanda berlangsung pada 1800 sampai 1942. Era ini ditandai dengan kembalinya kerajaan Belanda mengambil alih wilayah Indonesia pasca kebangkrutan VOC. Hal ini yang Hindia Belanda ingin merebut kembali wilayah Nusantara karena kekayaan rempah-rempah yang dimiliki. Lanjut, pada pendudukan Jepang pada 1942, Jepang menggantikan kedudukan Belanda setelah menandatangani perjanjian Kalijati. Selagi menduduki Indonesia, Jepang juga tengah terlibat dalam Perang Pasifik. Salah satu tujuan mereka menguasai Indonesia adalah untuk mendapat kebutuhan perang kedati. Begitu pada akhirnya Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan setelah Jepang kalah dari sekutu dalam Perang Pasifik, Indonesia segera mungkin memproklamasikan kemerdekaannya, yakni pada 17 Agustus 1945. Namun meskipun sudah merdeka, Indonesia masih belum berbebas dari penjajahan Belanda. Hal ini karena Belanda masih melakukan agresi militer Belanda I pada 1947 dan agresi militer Belanda II pada 1949. Lalu akhirnya Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Masa
Pada masa Orde Baru, periodisasi sejarah Indonesia berikutnya adalah masa Orde Baru yang dimulai pada 11 Maret 1966 dan berakhir di tahun 1998. Seperti dikutip dari buku Bangkitan Orde Baru oleh Husni Abdullah Mubarak. Pada saat itu, Indonesia dalam kepemimpinan Soeharto, istilah Orde Baru sendiri digunakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya. Pada masa reformasi, era reformasi Indonesia dimulai pada 1998, tepatnya saat Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia pada 21 Mei 1988. Kemudian Wakil Presiden kala itu B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Periode ini terbentuk oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya sebagai penjelas mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.